Betul, Kalau betul, di betul. Amerika ngomongnya make money, duit itu Make dibuat money. loh. Oh, di-create ya. Make kan lah di sana. Make ya. How do you make money kan gitu. Make money gitu. Duit itu di make, dibuat. Itu. Indonesia, wah. Cari. Iya, Cari duit susah Cari gitu duit ya. susah, iya. Iyalah. Iya Nah, ya. kemudian kalau bisnis misalkan di Amerika ngomongnya I'm running a business. Bisnis itu dari kata busy. Busy itu sibuk loh. Sibuk. Kesibukan, habis itu lari lagi. Iya, iya. Di kita apa? Usahamu apa? Usahamu. Usaha mulu. Kapan Iya, nyampenya? iya, iya, iya. Masih usaha, effort. Padahal di luar bilangnya apa? Effortless. Di sini Effortless. harus effortful. Harus aku pengen menggali dari mungkin Ko Denny dulu awal mula sebelum sampai di fase sekarang kan pasti ada proses-proses misalnya kayak buku yang paling berpengaruh dalam hidupnya Ko Denny gitu. Kira-kira bisa di-share ke teman-teman kok gitu. Kalau buku sih aku konsum banyak sebenarnya. Aku suka baca buku. Jadi kalau ke toko buku ya memang aku suka banget ya, personal development book itu suka banget. Yang paling krusial buat aku ya tetap The Secret 2006. Itu yang krusial banget sih. Itu yang mengubah semuanya. Kemudian yang lain-lain sih tetap kayak buku marketing aku belajar. Kalau digital marketing kemarin salah satunya adalah punyanya si Russell Brunson, .com Secret. Itu saya baca itu bisa 4 kali mungkin ya. Udah beli e-booknya, udah beli buku fisiknya di-upgrade, saya beli lagi, dan kelanjutannya ada Expert Secret, ada Traffic Secret, ada Copywriting Secret, saya bacain itu semua. Tapi saya memang suka baca buku sih, jadi hampir semua buku-buku terkenal seperti misalkan how to win friend and influence people ya, saya lupa, udah lama banget sih itu kayak waktu saya SMP kali bacanya, Dale Carnegie itu. Dale Carnegie. Ya itu saya baca, tapi apa? Keren sih Dale Ya itu, Carnegie. itu saya baca semua sih. Robert Kiyosaki ya saya baca, Rich Dad Poor Dad saya baca. Ya, saya baca semuanya sih. Kuadran cash flow quadrant. Yes, kuadran. cash flow. Oke. Yang saya nggak baca itu justru kalau nggak salah Atomic Habit yang baru. Anak saya yang baca. Saya nggak. Itu kan baru ya. Menarik ya. Itu kalau buku itu sih. Oke. Dari tadi yang The Secret itu kalau misalnya diambil intisarinya apa? Good. Feeling kita itu yang bikin semuanya ini terjadi. Wow. Gitu aja. Dari dalam mulai duluan, baru luarnya akan ngefek. Itu yang penting banget sih, yang intisarinya di situ. Bukan cuma sekedar pikiran, bukan cuma omongan, tapi rasa di hati, feeling di hati. Itu nomor satu. Udah, itu intisarinya itu. Sehingga kalau kita salah isi kita, ya semuanya akan berantakan. Jadi apa yang kita ada rasakan, di dalam yang kita perasaan itu akan tercermin keluar. Cermin raksasa gitu ibaratnya. The law of projection gitu ya. Benar. Bukan kebalik. Okay. Kebanyakan orang kebalikan ya. Kebanyakan orang selalu ngomongnya, oh Dan kalau nanti aku dapat duit ya 50.000 aja, aku bersyukur. Saya bilang kebalik lu, bersyukur sekarang, ntar tuh duitnya datang. Nah itu yang selalu mereka kebalik seperti itu. Kalau dikasih baru bersyukur. Salah, kebalik. Dale Carnegie itu pernah mengatakan gini, kita itu lebih cepat mendapatkan kawan dalam waktu 2 bulan dengan membuat diri kita tertarik kepada orang lain daripada 2 tahun membuat orang lain tertarik kepada diri kita gitu. Aku waktu tahu itu gitu, oke. Berarti kalau ketemu orang-orang yang sukses, aku minimal harus tertarik dulu sama dia gitu ya. Penting ya Ko ya. Karena mirroring kan. Betul. Energinya nular. Yes. Nah, terus kok ketika kemudian memutuskan untuk membuat brand boost gitu ya, audio, money magnet gitu ya. Bahkan yang terbaru katanya bisa dibikinin audio brand boost untuk suka makan sayur. Coming soon. Ya kan? Ada yang minta soalnya. Apa aja sih permintaannya teman-teman? Suka makan sayur permintaan. Yang barusan launching ada buat forex trader. Kemudian buat suka baca buku. Minggu depan kita ada untuk sales. Supaya grit, supaya persisten. Nggak baper kalau ditolak. Tuh. Ada yang minta lagi buat insomnia. Buat love magnet. Karir magnet. Kayaknya jodoh itu ya. Penting ya. Stop smoking. Oh bisa ya? Weight loss. Banyak. Antrian saya banyak sekali. Brand boost biar suka baca buku. Iya. Itu udah launching. Ya. Udah launching ya? Launching. Yang jodoh belum ya? Yang jodoh belum. Antri. Iya. Sabar. Iya.
Kenapa sih membuat Brain Boost audio afirmasi pemrograman otak bawah sadar itu alasannya apa sih sebenarnya dulu? Kalau kalau ngomongin awalnya sebenarnya macam-macam. Perspektifnya ada banyak. Jadi gini, saya tuh bikin buku yang judulnya waktu itu Tribe Black Book. Jadi ngomongin komunitas. Oke. Nah, ternyata waktu saya tulis udah tebel tuh, udah 200 something halaman, nggak jadi saya luncurin. Kenapa? Karena saya ngerasa bahwa market tuh tidak siap untuk menerima buku itu. Kayaknya marketnya nggak ready deh. Gitu. Akhirnya waktu itu kita juga punya online course-nya tentang bikin tribe, dan orang itu bahkan nanya, dan gimana sih caranya nginvite orang masuk ke komunitas? Padahal sesimpel kayak ngajak masuk ke dalam grup WA kan ya gampang sekali sebenarnya. Iya. Itu nggak ngerti. Akhirnya saya mundur ceritanya. Oke, kalau gitu saya bikin buku namanya List Building Black Book. Ngajarin invite orang masuk. Jadi ngajarin bikin lead magnet supaya orang tuh mau dapetin PDF gratis buat ini gitu kan, ya mau masuk. Yes, mulai ada yang berhasil, tapi ternyata ada yang gagal juga. Nah, yang gagal juga ini saya teliti lagi, ternyata setelah di riset, mereka nggak berani konten. Kan trafficnya dari konten nih. Kalau konten kan mesti cerita, habis itu bawa masuk ke dalam grup WA. Gitu. Ini nggak berani konten, atau kontennya jelek sekali. Nah, bikin konten, ternyata ada problem lagi. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa lagi. Problem berikutnya adalah, Dan, aku nggak pede ngonten, aku di depan kamera, aku jelek. Saya sampai bercandain, emang baru nyadar kalau lu jelek. Jelek dari dulu kali. Nah, kayak gitu. Artinya adalah, oh ini berarti mundur lagi, ini ke mindset problem nih. Kepikiran nih problemnya, bukan skill lagi, tapi dirinya yang bermasalah nih. Nah, dari situ baru saya bikin Brain Boost itu. Akhirnya kayaknya ini produknya mundur lagi, ketemunya di sini nih, Brain Boost nih. Sebenarnya setelah saya ngejalanin Brain Boost begini, ada lagi sebenarnya. Kalau mundur lagi itu masih ada lagi. Oh gitu. Luka batin. Luka batin. Yes. Jadi mau diinstal mindset, mau diinstal berani ngomong dan sebagainya, tapi luka batinnya nggak diberesin, ternyata kayak diisi tapi ditolak lagi, diisi ditolak lagi. Berarti gitu terus. Pertama harus beresin luka batin. Luka batin, trauma, money wound, apapun itu sih, beban emosi. Pemberesin luka batin itu sebenarnya udah include di audio itu belum? Yang Brain Boost Money Magnet ada. Ada. Itu yang 298.000 298. itu. Dan itu teman-teman yang Ngajiroso udah banyak juga yang beli, yang pakai ya. Lesson nomor 7. Oke. Jadi itu isinya apa aja, Coach? Yang 298.000 itu? Audionya udah jelas 1 jam. Kemudian ada satu course tentang Law of Attraction, tapi levelnya advance. Termasuk beresin tadi money wound, mental block, luka batin itu ada di situ. Bagasi-bagasi emosi yang negatif gitu ya. Yes. Tapi gini, ketika kemudian diinstal pakai audio money magnet itu ya, termasuk ngeberesin luka batin dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau dalam sehari-hari, aku kembali ke The Secret tadi, bahwa yang agak-agak susah itu kan kita memelihara frekuensi, ya, vibrasi, di mana kemudian kita secara feeling, secara rasa itu benar-benar merasa tidak kekurangan, merasa berlimpah terus, merasa ya semuanya udah baik apa adanya, udah sempurna. Nah itu gimana? Kuncinya sebenarnya, The Secret itu cuma butuh waktu 2 menit sehari aja. Jadi bukan harus positif sehari full. Ternyata kuncinya cuma butuh 2 menit aja, kita bisa benar-benar feel good banget. Itu udah attract. Timeline-nya? Timeline maksudnya apa? Kapan datangnya? Enggak, waktu untuk 2 menit itu maksudnya? Nggak penting sebenarnya. Nggak penting. Pokoknya kita bisa memunculkan feeling itu. Ini kita ngomong The Secret ya. Vibrasi dan sebagainya. Itu cuma butuh 2 menit itu udah nyambung deh. Kemana-mana. Gitu. Langsung aja dunia itu udah bergerak begitu. Jadi bukan kayak sehari full gitu. Nggak ada yang mampu. Nggak ada yang mampu. Nggak ada yang mampu. Kita terkontaminasi. Kan? Oke. Tapi 2 menit itu udah cukup. Makanya ada beberapa buku yang ngomongnya adalah creative workshop. Creative workshop itu ya ambil waktu buat sendiri, kita kreatif, mendesain hidup kita di otak kita sampai kita ngerasain. 2 menit aja. Lumayan kan? Ada yang bilang 60 detik. Oke, pokoknya ya sekitar itulah. Ada yang bilang 2 menit, ada yang bilang semenit. Gitu sih. Nah, kalau di Albert Einstein kan tentang apa ya? Tentang quantum jump. Ya. Duitnya habislah, utang. Banyak banget begitu. Nah, ketika webinar saya bilang begini, teman-teman yang tadi di grup ngomongin tentang penipuan, tentang hutang dan sebagainya, rasanya positif atau negatif? Pertanyaannya gitu kan. Negatif lah kayak begitu. Ya. Oke, yes, negatif. Nah, berarti vibrasi yang ada di grup itu adalah negatif ketika kamu ngomongin penipuan, utang, dan sebagainya begitu. Ya. Efeknya apa? Efeknya adalah orang baru datang masuk, kok ini grup gak jelas kayak begini ya? Ini grup penipuan ya? Karena tulisannya penipuan kan. Ini grup gak jelas penipuan ya, dia keluar. Gak jelas penipuan ya, dia keluar. Nah,
adem itu kayak ini ada apa sih kok seru banget kayak begini, aku ikutan boleh nggak? Bukan malah ngabur. Berarti kalau kita panas, kita isinya negatif semua, itu menyingkirkan orang-orang yang bagus. Yang sama-sama nasibnya kena tipu akan mendekat. Oh, gue sama nih, aku juga sama nih. Akhirnya ada kumpulan orang pernah kena tipu. Padahal kita sedang mencari peluang. Peluangnya nggak mau, vibrasinya berbeda. Maka dengan mengubah kata-kata kita semua, maka itu akan datang lagi. Gitu ceritanya. Nah, yang pertama harus diubah sebenarnya apa? Mindset dulu atau kata-kata dulu atau Semuanya. Mindset dulu, habis itu mulai nyadar ke kata-kata. Kayak tadi saya barusan bikin video tuh. Di Indonesia kan bilangnya, lu cari duit di mana nih? Gitu kan. Lu nggak cari duit, kok main game terus gak golek duit? Selalu gitu kan ya. Di Indonesia bilangnya cari duit kayak duit itu hilang yang harus dicari. Betul. Kalau di Amerika ngomongnya make money. Duit itu dibuat loh. Oh, di-create ya. Make kan lah di sana. Make ya. How do you make money kan gitu. Make money gitu. Duit itu dibuat. Itu. Indonesia, wah. Cari. Iya, cari duit susah. Cari gitu duit ya. susah, iya. Iyalah. Iya Nah, ya. kemudian kalau bisnis misalkan di Amerika ngomongnya I'm running a business. Bisnis itu dari kata busy. Busy itu sibuk loh. Sibuk. Kesibukan, habis itu lari lagi. Iya. Di kita apa? Usahamu apa? Usahamu lu. Kapan nyampenya? Masih usaha, effort. Padahal di luar bilangnya apa? Effortless. Di sini harus effortful. Harus effort ya. Aduh. Iya ya kok ya. Orang punya utang. Bilangnya apa? Aku punya utang. Lah, lu memiliki loh hutang itu. Lu own, memiliki. Jadi vibrasi itu memiliki utang. Gimana mau memiliki duit? Itu kan pertentangan. Ya kan? Begitu suruh ngomong duit, sebentar. Buat apa? Buat lunasin utang. Yang dipeluk utang. Ya kan? Duitnya, pokoknya kalau ada rezeki, ada duit, ya udahlah. Pokoknya lunasin utang. Gitu. Jadi utangnya disebut memiliki hutang. Nah, bawah sadar itu cukup menarik begini. Kalau kita ke restoran, terus bilang ke waitressnya, Mbak, boleh minta air minum? Boleh minta air putih? Mbaknya akan datang dengan air putih. Padahal kita bilangnya apa? Mbak, boleh atau enggak? Boleh atau enggak itu nanya. Maksudnya nanya boleh atau enggak, bukan minta. Tapi bawah sadar bisa mengartikan itu sebagai perintah. Oh, iya. Boleh minta. Boleh lihat jamnya enggak? Langsung dikasih ini kan. Lu enggak, cuma nanya, boleh apa enggak? Gitu kan. Sama saudara, boleh call aku enggak ntar malam? Kalau tidak instan, dia akan bilang boleh. Tapi kalau instan, dia akan langsung memberikan, ini loh jamku, ini loh air minumnya. Kayak perintah. Nah, bawah sadar itu juga seperti itu. Jadi ketika kita bilang, kita berusaha gitu. Ya itu usaha terus gitu. Jadi bawah sadar itu sama arti sebenarnya itu kadang-kadang bisa berbeda. Itu sih. Jadi be careful bawah sadar nangkepnya apa. Seberapa hati-hati dan teliti kok Denny untuk membuat audio money magnet? Wah, itu dibaca bolak-balik. Tapi gini, karena itu panjang begitu ya, dan itu memang sudah kadang memang ada hal-hal negatif yang memang harus disebutkan. Seperti misalnya saya nyebutin bahwa stresmu akan hilang. Saya ngomong kata stres. Nggak hanya melulu ngomongin bahwa kebahagiaan akan datang. Dan saya udah riset, boleh nggak sih sebenarnya bisa nggak bawah sadar dikasih perintah bahwa stresmu itu perlahan mengalir keluar? Ternyata bisa. Jadi nggak cuma kebahagiaan masuk, tapi yang di dalam itu stres menghilang juga nggak apa-apa disebutin. Segitu. Jadi memang sudah saya lihat satu-satu udah bolak-balik. Jadi kadang-kadang saya selesai baca skrip saya sendiri, saya sudah masuk di kepala saya. Kayak trader kemarin, tiba-tiba saya tenang sendiri trader. Belum dengerin itu. Karena udah lihat 4 kali saya baca. Gitu sih. Oke. Kan dalam konteks ilmu pengembangan diri itu kan ada hukum namanya law of attraction. Terus kemudian ada theta attraction juga. Itu gimana? Bedanya apa? Saya gabungin aja. Kalau law of attraction itu fokusnya adalah kita visualisasi, kemudian kita ngerasain, kemudian kita gratitude. Saya kombinasiin kalau tempat saya adalah dengan gelombang theta. Jadi ngelakuinnya mau tidur, kemudian pakai audionya juga gelombang theta. Kemudian kita berbicara dengan bawah sadar kita dengan gerakan tangan itu theta wave juga. Jadi lebih advance aja. Jadi kayak level 2 gitu. Level lebih advance-nya. Itu theta. Oke. Nah, di audio yang kita sebut tadi itu, money magnet tadi, itu bisa nggak misalnya dijadikan sebagai problem solving, bagaimana kemudian hutang itu bisa lunas gitu? Nah, ini menarik. Tadi malam sebelum ketika Mas Hendra bilang mau kesini gitu ya, saya mikir something gini. Pertanyaannya ini harusnya cukup bagus banget. Jadi mikirnya gini, money magnet itu membuat diri kita tuh jadi kayak mesinnya bagus. Mesinnya bagus. Jadi kayak apa ya? Kayak wadah lah ya, kayak wadah begitu. Tetapi pekerjaan kita atau skill kita itu leher botolnya. Nah, kalau leher botolnya kecil tapi wadahnya gede,
bottleneck. Yang artinya adalah masuknya juga kecil-kecil, lama ngisinya. Jadi sebenarnya money magnet itu bisa banget untuk narik rezeki, bisa banget untuk gedein wadahnya. Tapi leher botolnya juga harus digedein. Kerjaanmu itu apa? Kalau kerjanya let's say pengangguran bahkan, ya paling dapat dari tiba-tiba teman ngajak makan, teman ngasih duit 1 juta gitu. Bisa jadi miliarder gak? Kayaknya kok enggak. Kayaknya kok enggak. Botol leher botolnya harus dibesarin. Jadi wadahnya gede. Ya kan? Gede, atasnya gede, bawahnya gede. Nah, ini oke banget. Tapi kalau ini kecil terus bawahnya gede banget, ya wadahmu udah gede sih. Money magnetnya berhasil sih. Tapi kerjaanmu yang bisa dapat duit itu. Iya kan? Hadirkan orang kan boleh. Hadirkan peluang boleh. Hadirkan bisnis baru boleh. Gitu. Hadirkan partner kan boleh. Gitu. Apa yang membedakan produknya Coach Denny dengan yang lain-lainnya gratisan di YouTube itu kan banyak gitu banyak. Itu bedanya apa sih? Kemarin tuh saya bercandanya adalah kalau di tempat saya testimonialnya udah banyak gitu ya? udah terbukti, ada komunitasnya, sayanya bisa ditanyain. Itu survei-nya kayak begitu kan. Kadang-kadang ada yang mental block saya nggak bisa hilang nih, dan oke saya bantuin, ada begitunya. Yang berikutnya adalah beberapa produk saya ada tambahan course-nya. Which is course-nya harusnya jadi lebih mahal banget. Karena 25 video, ya kalau ada hire talent buat syuting aja harganya mungkin udah jutaan gitu. Itu yang ini. Tapi secara produk audionya sendiri, ada perbedaan kalau yang gratisan itu biasanya langsung masuk ke afirmasi. Otaknya belum tentu siap untuk masuk afirmasi. Otak itu harus direlaksasi terlebih dahulu. Jadi punya saya itu ada guided relaxation. Jadi saya pandu untuk tidur masuk gitu ya. Kalau Anda di sini teman-teman sudah dengerin, biasanya belum sampai hitungan ke-7 udah 14. Nah, Anda tahu di situ. Yang kedua, audionya saya buat binaural, jadi kiri kanan afirmasinya berbeda. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah membuat logika Anda tuh capek, istirahat supaya afirmasinya masuk. Yang ketiga adalah gelombang khusus, gelombang theta. Supaya apa? Supaya otak kita lebih siap lagi untuk menerima afirmasi. Nah, gabungan ketiganya inilah yang sebenarnya akan membuat hasilnya itu lebih bagus daripada yang gratisan yang nggak jelas. Gitu. Nah, yang jadi persoalan itu kan ketika kemudian posisi lagi struggle banget gitu ya, jeblok banget gitu. Terus kemudian kita disuruh berpikir positif. Kita disuruh menghadirkan vibrasi perasaan yang positif. Itu kan nggak mudah. Nggak mudah, pasti. Nah, pasti. Peran dari audio money magnet itu apa? Audio itu akan membuat Anda happy meskipun keadaannya jelek. Oh gitu. Kan itu bukan kayak membohongi diri sendiri gitu, kok Denny? Bukankah ketakutan itu membohongi diri sendiri juga? Ya kan? Nanti kalau saya nggak bisa bayar ini, waduh rumah saya disita. Pertanyaan saya, rumahmu disita nggak hari ini? Detik ini? Enggak. Jawabannya belum. Enggak. Ya kan? Enggak kan? Terus disitanya kapan? Ya nggak tahu. Ya nanti kalau saya nggak bisa bayar kan nanti beneran disita nggak? Nggak tahu sih. Sebenarnya kita sudah menghayal, tapi negatif. Dan menimbulkan kecemasan. Kenapa nggak di-switch kita menghayalnya ke positif dan memunculkan kebahagiaan? Kondisi tidak berubah. Ini ngomongin internal. Bukan berarti kalau dengerin money magnet terus tiba-tiba utangnya lunas saat itu juga. Enggak juga gitu. Anda berdoa ke Tuhan terus tiba-tiba hilang gitu. Enggak juga. Tapi intinya adalah kita ubah dulu internal kita. Nah, jadi goal dari audionya adalah membuat internal Anda ini benar-benar happy dulu supaya bisa berpikir jernih, paling tidak itu. Jadi kalau ada peluang itu nggak tiba-tiba nggak mau gitu kan. Stres nih nggak bisa mikir. Nah, supaya tidak seperti itu. Jadi goalnya membuat Anda happy, pede, tenang, kemudian bahagia juga. Habis itu yuk mikir, ini mau diapain nih utang nih. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang law of attraction, dalam yang hati yang bahagia, itu akan menarik sesuatu yang membahagiakan juga. Kan gitu. Positif attract positif. Dan jangan salah, law of attraction bukan tentang berpikir positif. Law of attraction tuh narik, selesai. Positif narik positif, negatif narik negatif. Gitu. Jadi kalau Anda mikirnya negatif, ya yang ditarik itu negatif. Bukan berarti, nggak works kok buat saya. Enggak, ya hidupmu itu karena hatimu kayak begitu. Selesai. Bukan tentang berpikir positif. Jadi, audionya bikin internalnya happy. Habis itu, satu, bisa mikir jernih. Kedua, bisa attract di situ. Nah, attract-nya tergantung mintanya apa. Bisa minta duit, bisa minta hadirkan orang, peluang tadi, macam-macam. Itu ya, sih. Keren. Jadi teman-teman yang mau ngedapetin audio brand boost-nya Ko Denny tentang magnet rezeki, termasuk ngeberesin luka batin, itu
bisa didapetin lewat admin dengan harga hanya Rp298.000 dan itu 1 jam kok. Audionya 1 jam plus course-nya ada Oh, 25 ada course-nya video. ya. 25 video. Latihan no judgment, latihan no negativity. No judgment penting banget ya. Jadi nggak boleh ngejudge. Kita latihan, nggak boleh ngejudge. Baik, buruk, benar, salah, Nggak boleh cantik. menilai. Nggak boleh menilai. Itu latihan. Karena kita Gimana? dilatih. Contohnya gimana? Dan manfaatnya apa ketika kita bisa sampai di situ? Oke. Jadi gini, macam-macam misalnya, jadi gini dulu, no judgment adalah ketika kita nggak boleh ngejudge. Jadi misalnya, harganya tadi 298, nggak boleh, itu mahal, itu murah, itu nggak boleh Oke, diomongin. netral aja Netral, harganya 298, ya sudah, 298, titik. Nggak ada embel-embel. Berat badan 100 kilo, selesai. Itu berat badan 100 kilo. Bukan gendut lah, obes lah, itu nggak usah dibahas. Ya, jadi benar-benar kita latihan. Gunanya adalah satu, buat ngilangin ego. Buat ngilangin, misalnya gini, kita sering denger, teman kita barusan buka restoran tuh. Iyalah dia anaknya orang kaya. Itu judgment. Itu akan memicu emosi-emosi yang negatif. Iri, dengki, dan sebagainya. Itu muncul dari judgment. Karena judgment tuh kadang-kadang gini, apa sih gunanya mengatakan bahwa dia anaknya orang kaya, itu kenapa statement itu muncul? Gini, mekanisme di otaknya begini. Ketika ada teman kita bilang, bro, si A itu tadi barusan buka restoran. Di kepala kita, itu langsung posisinya tuh di atas. Pup, lompat begini. Kita di bawah. Dia buka restoran, aku enggak. Nah, ini bawah sadar, itu tidak suka. Karena tidak suka bahwa dia lebih tinggi, ini harus diturunkan. Nah, menurunkan ini, caranya apa? Iyalah anaknya orang kaya. Sehingga kayaknya, sebenarnya dia nggak sehebat itu. Saking anaknya orang kaya, makanya dia tinggi. Kalau dia sendiri mah sebenarnya di sini kok, bahkan di sini. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi kita menurunkan orang lain. Nggak tahu kalau di agama Muslim saya nggak tahu, tapi kalau di Katolik itu kan jangan meninggikan diri kita, ya kan? Nggak boleh gitu. Nanti kamu akan direndahkan, intinya begitu kan. Jadi ya jangan sombong lah gitu. Itu sombong dalam hati. Itu no judgment yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita tuh berdoa, pengen dapat apapun lah ya, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Nah, ketika Anda berdoa, misalnya Anda menyebutkan 100 juta, itu bisa-bisa muncul vibrasi 100 juta. Dalam bentuk apa? Tiba-tiba teman bisa call, makan yuk, aku barusan dapat kontrak 100 juta. Angkanya persis yang Anda doain. Kalau Anda full of judgment, Anda akan bilang, wah Tuhan, gak adil, masa saya yang doa dia yang dapat. Ini mulai ini iri dengkinya mulai muncul. Tapi kalau kita biasa mengatakan bahwa, oke, kamu dapat 100 juta, yuk kita makan-makan, selesai, titik. Itu akan lebih cepat vibrasinya datang ke Anda. Malah kita doain dia, malah kita happy bersama dia, itu akan lebih cepat daripada kita ngatain dia. Dalam hati sih, teman sendiri udah diajak makan gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya terjadi. So, no judgment, salah satu hal yang penting banget. Problem terbesar sekarang. Sosial media kita ngelatih kita full of judgment. Iya, betul. Ya. Dikit-dikit kita nilai gitu ya. Nilai. Menurut saya begini, menurut saya begitu. Itu berbahaya kalau Anda lagi latihan untuk datengin narik rezeki. Gitu. Nah, ilmu untuk menarik rezeki seperti ini, itu apakah kemudian bisa diterapkan atau digeneralisir ke semua orang? Karena secara mekanisme dan mesin tubuh orang itu kan sebenarnya berbeda-beda gitu. Ada yang katanya, nggak bisa kalau orang dengan tipologi seperti ini, nggak bisa dengan cara seperti ini. Emang dia gayanya begini. Itu kalau dalam perspektifnya Ko Denny gimana? Buat saya sih selama belief-nya bisa. Karena kita juga, agama kita juga nggak milih-milih kok. Kalau lu kaya baru masuk agama saya, nggak ada. Semua orang boleh-boleh aja gitu kan. Semuanya sama. Buat saya tergantung belief-mu. Aku adalah prasangka hambaku. Prasangkanya sampai mana gitu aja. Ya kan? Itu sih. Terus mungkin 2-3 faktor yang membuat orang itu kan sedikit-sedikit gali lubang, tutup lubang. Hutang lagi. Susah banget keluar dari pengen bebas hutang tuh susah banget gitu. Kayak udah looping gitu aja ya Ko. Itu apa solusinya Ko? Ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Saya bilang mungkin karena tiap orang akan berbeda-beda. Gali lubang, tutup lubang, ini agak sedikit berbeda dengan ada orang yang utang, udah lunas, utang lagi. Udah lunas. Utang lagi, ada polanya begitu. Tapi paling nggak pernah lunas. Kalau yang ini, gali lubang tutup lubang, itu nggak pernah lunas. Nggak pernah lunas. Dia punya utang, habis itu dia utang di tempat lain untuk nutup yang ini. Gitu. Ada beberapa hal sebenarnya. Satu, kita nggak tahu apakah dia itu punya habit of spending. Jadi kalau pegang duit itu pengen spending. Karena pengen rasa spendingnya tuh suka dia. Suka, aku bisa belanja nih, aku bisa makan nih. Padahal sebelumnya ya, misalkan makan cuman mie aja bisa, habis itu kalau pegang duit harus ke restoran nih. Ada itunya, sehingga dia akan lebih boros.
Nah, kedua adalah dia ngerasa bahwa kalau misalkan dia utang itu, ya aku pegang duit sekarang. Nah, itu safety-nya. Jadi kayak kalau aku pegang duit nih aman nih. Padahal belum tentu butuh juga, tapi dia akan ngutang. Itu. Atau ada program khusus di kepalanya. Yang ini nggak tahu, karena tiap orang akan berbeda-beda. Ada pattern khusus di kepala yang memang aku harus ngutang supaya nggak jadi sukses. Itu ada, ternyata. Saya pernah ketemu satu teman gitu ya, hipnoterapis. Dia bilang, aku udah sudah mengcoaching dia untuk turunin berat badan. Ini cewek, turunin berat badan. Pola makannya udah dihipnosis juga supaya bisa makan sehat dan nggak komplain. Kemudian udah olahraganya semuanya dikasih PT, tapi nggak turun-turun. Ternyata setelah digali di bawah sadarnya, ini menarik sih, ditarik di masa lalu yang dia sudah lupa sebenarnya. Dia itu pernah mau diperkosa. Sehingga bawah sadarnya bilang dia harus jadi gemuk karena gemuk itu jelek dan jelek itu aman. Yang dicari itu safety-nya ini. Kalau aku gemuk kan siapa yang mau gitu. Jadi aman. Makanya dia gemuk. Padahal makan udah diet semuanya udah. Tapi badannya kayak begitu. Nah itu diberesin. Luka batinnya itu diberesin. Trauma itu diberesin. Turun berat badannya. Nah itu kan menarik. Nah hutang ini kita nggak tahu bawahnya dia ada apa. Itu mesti gali sih. Kenapa kamu kok ngutang itu mesti agak panjang digali. Gitu. Tapi prinsipnya bahwa sepanjang kemudian belief kita bisa berubah, jalan hidup bisa berubah. Gitu ya? Belief-nya iya, tapi bukan cuma belief-nya diubah aja, tetapi termasuk mau mengakui bahwa saya ini ada salah, ada something yang nggak beres, ada sakit nih. Ya kita bilangnya mental disease atau apapun itu ada luka batin lah gitu, yang mungkin itu mengganggu. Nah, ketika kita mau menyadari bahwa kita ada masalah, berarti kita mau terbuka untuk obatnya lah, gitu. Karena takutnya adalah, oke, ngubah mindset, oke, kerja lebih keras, tapi ternyata ada luka batin yang tadi, yang bikin kayak cewek nggak bisa, aku udah nge-gym loh, aku udah diet loh, nggak bisa turun, sampai itunya diberesin. Itu sih yang terjadi. Baik, jadi bagi sahabat-sahabat semuanya yang belum, yang masih punya problem serius terhadap finansial gitu ya, relationship dan seterusnya, maka kalau misalnya mau dapat audio Brain Boost Money magnetnya Kodeni bisa dibeli seharga 298.000 ya. Itu adalah teknik paling ampuh untuk menjebol mental dan mindset miskin kita gitu ya. Dapat rezeki berapapun, kalau misalnya mentalnya miskin, nggak ada software kemakmuran di dalam otak, iya cepet habis. Contohnya ya orang yang dapat warisan gitu Mike kan Tyson. banyak kan ya. Mike Tyson, betul ya. Triliun loh angkanya. Bisa begini loh. Nyungsep dia ya. Nyungsep dan minus lagi. Iya. Sampai tanding lagi gitu ya. Nggak komen, no comment, no judgment. No judgment. Oke. Baik kok, kita break sejenak ya kok ya. Yes. Thank you kok.